Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas, al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-salatu miftahul jannah, al-hadis. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratim mustaqim walhamdulillahi rabbil. Belum dimulai tukang salon bassnya kecilin dikit, volume bass, ehonya kurangin biar asli. Al-Mukarram, guru kita yang mulia, banyak banget saya dapat WA kayak turut mengundang. Saya baca satu-satu, Ustadz Usman, Ustadz Rohmat, Ustadz Yusuf, Ustadz Akbar, Ustadz Uta, Amir Iman, Haji Ajuk, Haji Mahpudin, Jaro Kemis, Jaro Misnan, banyak amat ini. Berarti panitia ini sukses bebarengan, alhamdulillah. Wabil khusus panitia penyelenggara anak muda, Dedi dan kawan-kawan. Kalau saya bilang ini acara sangat-sangat super hebat. Panggung ini penuh lampu kemilau. Sampai muka kiai kagak kelihatan ke masjid, gelap. Alhamdulillah. Hebat nggak, Bu? Belum lagi bangku ini hebat. Gede ini bangku. Yang ngisi acara plus Habib Helmi Alkab. Saya duduk bekas beliau, bekas Ustadz Ardi. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ustadz Ardi boleh buta tapi hatinya boleh terang. Yang di depan saya matanya melotot tapi hatinya buta. Jangan tersinggung. Itu kan kenyataan, betul tidak? Bener ya? Berarti malam ini ada ibro. Ustadz Ardi yang tidak bisa menatap tapi bisa melantunkan Al-Quran dan hafal, dialah berarti kunci sorga dan bunga sorga. Kunci sorga itu Quran. Mi'raj itu kunci sorga. Dari alam nasyud, alam malakut, alam lahud. Sekarang kita berada di alam nasyud. Alam nasyud, alam manusia. Susah, dihina, miskin, diledek. Nggak ada ilmu, nggak kepake. Ada ilmu, mahal. Ustadz Ardi boleh tidak melihat, mahal harganya ketimbang Jaro Kemis. Alhamdulillah. Jangan tersinggung Jaro Kemis. Betul tidak? Ustadz Ardi baca Quran bisa 1,5 juta. Betul tidak? RT melotot-melotot, siapa yang bayar? Betul, Pak? Bukan ngeledek, maaf, bukan ngeledek. Ini kenyataan, betul tidak?
Kok bisa mahal? Karena kunci surga. Berarti malam ini Dedi dan kawan-kawan anak muda, walaupun dengan masjid yang belum selesai, di belakang ada toilet yang sangat sederhana, ditutup dengan karpet indah. Sampai gue tadi kencing takut diperkosa sih. Alhamdulillah. Ini terus ngomong ini. Ini baru mukodimah Rodia. Betul tidak? Berarti kan panitia walau anak muda jangan disepelekan. Buktinya ini acara bisa sukses. Tengok panggung begitu indah, belakang satu, depan tenda satu, lampu kesana kemari, memberitahu kalau malam ini ada orang dongkal. Alhamdulillah. Ini kan tidak sembarangan. Berarti yang undang ini, yang kumpul di sini, ini manusia panggilan Allah dan Rasul. Ini manusia pilihan Allah dan Rasul. Walau speaker kenceng, sound system bagus, rumah samping masjid, kalau enggak ada panggilan Allah dan Rasul, enggak mungkin hadir depak di tempat karpet yang sangat sederhana. Berarti yang hadir ini adalah manusia pilihan Allah. Saya dari Rajek Pasar Kemis kemari, berarti yang saya hadapi bukan sembarangan. Inilah adalah manusia semua. Alhamdulillah. Setan mau udah kabur gua dari tadi. Berarti kalau manusia itu ada berubah iman meningkat, ada berubah iman menurun. Malam ini orang dongkal, imamnya sedang meningkat. Alhamdulillah. Jangan setahun sekali ini acara, bikin tiap minggu. Alhamdulillah. Betul tidak? Kenapa saya katakan ini acara sukses? Saya bangga. Di belakang dari pasar Kedaung saya ada ngikutin, nggak taunya itu panitia. Padahal motornya udah jelek, pakai sirine, kuing kuing. Ini motor pengawal butut aman. Berarti dia saking setianya sampai mobil saya hafal diikutin sama dia. Luar biasa menyelamatkan saya. Tidak memikirkan motornya yang sudah tidak berharga lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sukses tuh pengawal. Walaupun tidak berseragam berarti relawan yang sangat istimewa. Amin. Istimewa tidak? Istimewa. Berarti yang hadir ini orang pilihan Allah. Ya. Ini malam Senin dan habis libur panjang. Terus besok 14 Februari sibuk dengan Valentine Day, sibuk dengan Pilpres. Jangan asal nyolok, jangan secolok-coloknya kalau bukan bini lu. Betul tidak? Apa salah saya ngomong? Jangan secolok-coloknya kalau bukan bini lu. Betul tidak? Itu kan nyolok udah jelas. Jadi kalau nanya nyolok itu tanya Ustadz. Makanya Ustadz urus coblos menyoblos tidak kalah. Buktinya beranak melulu. Berarti coblosannya yang kagak tahan. Alhamdulillah. Hati-hati nih besok jangan asal nyoblos ya. Yang kedua jangan ikut-ikutan kalau nggak punya duit. Ini mah kagak boleh ngeliat orang berangkat main nangklek kayak di mobil. Orang jajan dek nyangak kayak di kebon. Belangsak tuh ikut-ikutan. Betul tidak? Hati-hati. Yang jelas malam ini kita berkumpul ada Ibro. Malam ini kita rayakan manusia yang agung. Potongan kesenya masuk surganya Allah jauh. Potongan kesenya nggak dapat surganya Allah itu langka. Potongan kese itu kayaknya nggak pantas. Kenapa? Sholat banyak malas, baca Quran banyak malas, zikir banyak malas, sedekah banyak pelit, akhlak tambah gak benar. Tapi kan kita pengennya ke surga ayah. Makanya diadain malam ini Isra Mi'raj di alam nasud, alam manusia, alam penuh dengan fitnah. Mudah-mudahan ini sebagai kebun menuju surganya Allah. Kelihatan ahli-ahli yang dipanggil Allah itu kelihatan. Berarti kan anak muda punya semangat untuk mengajak eling kepada Allah, untuk mengajak eling kepada Rasulullah. Yang lain malam kemana-mana sibuk, yang lain memikirkan pemilu, memikirkan coblosan, memikirkan caleg, siapa yang ngasih duit, sibuk.
ini pada betah di sini tidak memikirkan siapa yang ngasih duit dewan kepada dirinya. Dia lebih memikirkan tentang kehidupan ketenangan dirinya nanti di hadapan Allah. Berarti ini yang hadir adalah manusia pilihan Allah. Dua, berarti yang hadir adalah manusia-manusia yang kurang duit semua malam ini. Biarin kurang duit juga, yang penting kuat iman. Betul? Banyak yang rumahnya gedong gak kuat iman. Banyak orang kaya yang gak kuat iman. Apa acara ini sukses oleh orang kaya? Lah. Apa acara ini sukses oleh satu donatur? Tidak. Acara ini sukses kata Al-Quran, sanasuddu adudaka bi akhik. Acara ini sukses karena kita sudah kompak bersama-sama. Alhamdulillah. Siapa yang bikin sukses ini acara? Satu, ada ulama. Dua, ada umaro. Tadi Lurah Doni. Lurah Doni. Lupa gua. Sodikin gua juga ingat. Lurah Sodikin, betul tidak? Ada ustadznya ulama, ada umaronya Lurah Sodikin, ada donaturnya yang berbagi rizki. Dan empat yang bikin sukses ini yang sangat dihina, orang susah. Betul tidak? Yang pasang tenda orang susah. Nggak mungkin dong donatur yang ngasih duit naik pelangpang, nggak mungkin dong. Betul tidak? Tapi acara ini sukses berarti ada orang susah, ada tenda, ada panggung, dia naik dengan tenaganya. Dia nggak punya harta, dia nggak punya ilmu, dia nggak punya pangkat, dia nggak punya kedudukan, tapi saya punya tenaga. Wa amila sholihan. Acara ini bisa sukses karena ada orang susah yang sudah bikin pagar sampai dibatas-batasi jangan supaya ngacak. Betul tidak? Berarti kan ini istimewa. Jangan kau anggap yang tidak berharga orang susah. Betul tidak? Yang susah itu yang paling capek. Ada yang meninggal yang ngegali kuburan orang susah. Gak mungkin dong orang kaya megang cangkul di kuburan, betul dong? Orang susah. Makanya kalau bisa orang susah matinya belakangan. Jadi dia gak ada yang kuburin. Doain biar panjang umur berkah. Amin ya robbal. Lalu acara ini istimewa apa? Istimewanya malam ini luar biasa. Ternyata Isra Mi'raj yang 3 alam dilalui. Setelah alam nasud malam ini kita rayakan, ada alam malakut, alam yang dihuni oleh malaikat, yang hanya punya akal, tidak punya syahwat, yang kerjanya hanya ibadah. Alam lahud, alam yang hanya Allah mengetahui segalanya. Alam nasyud, alam manusia yang punya akal, yang punya syahwat. Sehingga manusia kalau kumpul semalam ini berarti akalnya mengalahkan syahwat, maka dia seperti sifat malaikat. Tapi kalau manusia akhlaknya dikalahkan oleh syahwatnya, akalnya dikalahkan oleh nafsunya, maka manusia seperti binatang, bahkan lebih kejam daripada binatang. Terbukti dia punya ilmu tapi dia ngegarong duit rakyat, duit negara. Dia punya akal tapi syahwatnya mengalahkan akal, maka duit rakyat dimakan dengan dia. Berarti dia sama seperti binatang. Kayaknya ditangkap gua besok ini. Alhamdulillah. Ada orang susah nggak punya beras, tiba-tiba ada orang yang bawain duit. Apa orang susah ngomong? Sentimen tukang calon. Gua lagi enak-enak dimatiin. Tenang bang, gua bayar, jengkel amat romannya. Terus ini ngomong, udah tambahin tribalnya dikit. Kalau udah bagus yang dopen ntar gue setrum lagi lah. Udah mantep ini. Omonnya diuyak-uyak kaya. Gua jadi tersinggung kalau diuyak-uyak. Jangan ntar dipasang setrum ntar ke bibir gua nempel lagi. Sabar bang ya. Tua ini tukang salon sampai bauban sih. Bawaan. Doain ya tukang salon, mudah-mudahan tahun depan kawin lagi. Amin ya robbal. Ibu harus senang loh kalau punya suami punya bini 4 itu harus senang bu. Ibu kalau punya laki bininya 4, ibu harus bangga. Berarti laki-laki suami ibu itu laki-laki Superman. Makanya sempaknya juga di luar ngebalik. Habis gilir dia balik lagi bingung pakai sempak. Betul.
betul. Iya, kan kebanyakan bini mah puyeng perasaan sempak udah dipakai nggak taunya belum. Ngebut dia takut ketahuan yang tua dipakai di luar Superman. Betul? Ibu harus senang. Kalau punya laki-laki bini 3 berarti itu laki-laki gentleman. Kalau punya bini 2 berarti the real man. Kalau laki-laki punya bini 1 berarti cemen. Betul tidak? Termasuk saya. Karena saya punya prinsip istri 1 juga cukup. Karena perabot semakin lama semakin alot. Pengen kuat jemur dong. Betul tidak Bu? Nggak ada yang rugi. Tapi malam ini saya bahagianya malam ini kita sudah mati kategori orang yang sedang tobat. Walaupun ada yang berkipas, walaupun ada yang ketawa, walaupun ada yang bercanda, walau yang udah megang pantat kagak tahan, udah panas pengen balik, udah noelin temennya, kagak tahan gua ternyata pantat gua. Orang lagi tobat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh. Kenapa ini masuk orang ahli tobat? Betah. Kalau bukan ahli tobat gak bakal betah. Buktinya duduk lama-lama. Kekuatan tobat itulah berarti ada kekuatan yang tidak bisa dibeli oleh pangkat. Ada kekuatan yang tidak bisa dibeli oleh kehormatan. Ada pangkat yang tidak bisa dibelikan oleh kedudukan. Ada kekuatan yang tidak bisa dibeli oleh finansial. Tidak bisa dibeli oleh pangkat, kedudukan, jabatan, mahkota. Dialah iman. Wa amana. Berarti duduk di sini adalah manusia-manusia yang kuat iman semua. Makanya nggak ada yang balik, dia bertahan. Sebenarnya pengen balik cuman malu. Alhamdulillah. Akhirnya gue bercoba bertahan. Walau sebenarnya pantat aku nggak kuat banget. Lihat jam lagi dia udah jam 12 kurang sekian menit. Ini jam berapa bubarnya? Ya lagian gue juga lama-lama ngapain? Gak jangan hitung ceramah gue, hitung gue datangnya. Gue dari 8:30 ngejogrok guys. Apa kurang sabar gua? Alhamdulillah. Berarti orang yang kuat iman. Yang ketiga yang malam ini hadir adalah orang yang selalu berbuat ingin amal baik, amal soleh. Bukan hanya yang punya pangkat, punya kedudukan, ulama, pejabat, donatur. Yang susah pun sama. Wa amila solihan. Dia tobat kepada Allah. Dia punya kekuatan iman. Dia punya amal soleh. Maka mi'rajnya akan berhasil. Mana yang berhasil mi'raj? 1. Wajuhun malihun, mukanya selalu berseri-seri di sela suka dan kemiskinan. Walaupun punya suami nggak kerja, kurang duit, dia selalu menebar senyum kebahagiaan. Walaupun suaminya pulang nggak bawa duit, dia tatapkan mukanya laksana bunga sorga. Abang nggak usah bersedih, aku masih berada di sampingmu. Lakinya masuk ke dalam abang, hehe, menampakkan kebahagiaan. Suaminya keluar mau mandi, abang mau mandi ya, hehe, menampakkan sebuah kebahagiaan. Apa kata lakinya? Stres kali habis raja abang. Bahagia mukanya, alhamdulillah. Saya percaya orang dongkal itu mukanya muka ahli sorga semua. Dia masa lakinya pulang juga. Alhamdulillah, ahli sorga. Yang kedua, mi'raj ini berhasil karena kita bisa menjaga walisanun fasihun. Bibir kita fasih, bukan kayak Ustadz Ardi saja yang baca Quran, tapi fasih dalam berbicara, tidak menyinggung perasaan orang lain. Apalagi suami, seorang sultan pemimpin rumah tangga yang punya hak prerogatif ridha Allah, tergantung ridho suami. Orang dongkal itu saya percaya nggak pernah nyinggung perasaan suami, ngomongnya juga enak, nggak pernah nyakitin suami, apalagi ngobrolin suami, nggak pernah. Alhamdulillah. Kelihatan bibirnya bibir ahli sorga semua. Kok bisa ketahuan bibir ahli sorga? Liatin dari bibirnya, nggak pernah diem, jajan terus dari tadi. Tapi Kiai kan ini kue dari si Dedi dan kawan-kawan panitia menyediakan, dia sudah ikhlas dari kita, oleh kita, untuk kita. Iya. Berarti apa yang sudah disediakan biar jadi saksi, makan. Nggak habis, buntel.
Kalau ada yang ngomong, lu rakus amat, kue buat rajaban aja dibawa balik. Lu nggak tahu, ada keterangan 2 langkah dari rumah, duduk di sini 2 jam, 2 kue yang dimakan, 2 sorga dapatkan. Apalagi kalau dibuntel, besorga-sorga lu dibawa. Alhamdulillah. Berarti kalau orang pulang ngaji kue dibungkus dimasukin ke tas, itu namanya jamaah yang militan, yang sudah ngajinya sudah kebal terhadap omongan, tetap dia bawa kue. Kalau yang ngaji nggak bawa kue, itu namanya baru ngaji. Jadi masih malu-malu. Yang baru-baru mah baru ngaji mah makan kue juga ngumpet-ngumpet. Berarti jamaah baru kelihatan. Kalau jamaah lama mah mau diliatin mau nggak ngegumbras. Ahli sorga. Alhamdulillah. Betul bu. Nggak usah malu. Kalau ada yang ngomong lu main bawa aja tuh kue, jadi saksi. Kue yang dimakan jadi saksi, air yang diminum jadi saksi, tempat duduk jadi saksi, langkah kita jadi saksi. Siapa tahu beres makan kue rajaban, minum air rajaban, nyampe rumah biasanya tidur nyenyak, yang lain lelap. Khalian fafadat ainahu. Dia mah jam 1 bangun. Luar biasa. Ternyata berak nggak berhenti-berhenti. Kok kenyangan. Berak lagi. Malaikat Rokib sampai bingung sih. Kata malaikat Rokib, tumben ini bangunnya rajin amat. Pas diperiksa, waduh mencret. Berak lagi, lemes, ngamparin sejadah, ngelumbuk di sejadah. Berarti dia sadar, ya Allah ya Rabb, ternyata masih banyak kekeliruan dalam diri saya. Sekarang dia beres rajaban, masya Allah, walisanun fasihun. Dia terngiang suara Ustadz Ardi. Langsung dia tengah malam buka Quran, luar biasa. Dibuka Quran, dibaca mah kagak. Alhamdulillah. Beres buka Quran, tidur di samping Quran, luar biasa. Kata tetangga, habis rajaban hebat ya. Kenapa? Tidurnya di samping Quran, luar biasa. Begitu ditanya, itu pok kayaknya perubahan hidupnya signifikan sampai banget Quran di samping. Oh iya dong, aku kan umat Rasul. Semalam kan aku habis rajaban. Oh luar biasa. Berapa juz pok? 30 juz dong, gak diragukan. Berapa ayat? 6.666 ayat, luar biasa. Berapa surat? 114 surat. Masya Allah. Dibaca pok? Oh iya semalam doang. Hatam. Hebat amat pok. Ngitungin lembarannya doang. Rajaban itu juga. Alhamdulillah. Ibrohnya mana? Ustadz Ardi tadi. Ustadz Akbar tadi yang melantunkan ayat Allah, ditambah dengan anak-anak hadro. Zuyyina linnasi hubus syahwati minan nisa'i. Dia tidak tergoda oleh perempuan yang lain, walau malam ini dia punya janji, dia berangkat ke sini. Ditambah zainul qur'ana bi aswatikum, dia punya suara indah, dia tampilkan. Dia baca sholawat, dia berzikir, dia berbaca Quran, dia melantunkan ayat-ayat Allah. Berarti malam ini keistimewaan alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirum bihi. Ustadz Ardi mewakili kategori manusia yang baca Qur'annya dengan kemahiran dan kepasihan. Maka kata Rasul, ma'as safaratil kiramil bararah, dijamin bakal berkumpul bersama malaikat yang mulia dan taat di hadapan Allah. Bagaimana dengan kita? Sama, kita pun masak dalam golongannya, masuk dalam kategorinya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, maka kita kumpul seperti ini dicatat oleh Allah sebagai kelompok orang-orang yang sedang bertakwa, maka diantarkan menuju surganya Allah oleh malaikat secara serombongan-serombongan. Alhamdulillah. Berarti malam ini kita ahli istighfar. Kok bisa jamin? Bisa. Kok bisa yakin? Yakin. Karena kalimat rajabnya diri dari ro, jim dan ba. Ro, rahmatnya Allah. Jimnya jurmil abdi. Potongan kayak saya manusia banyak salah dan dosa. Ditutup dengan ba. Birullah, kasih sayang Allah. Artinya Allah kalau boleh berkata seperti ini. Manusia yang kumpul malam ini, manusia yang sadar akan salah dan dosanya, tapi Allah akan turunkan rahmat buat orang yang memohon ampunan Allah. Birullahi. Dan Allah akan berikan kasih sayang secara tidak langsung. Liman taba. Berarti malam ini kita sedang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah Rabbal minal. Sekali lagi Rabbal minal
Jaga bibir kita sekarang. Berarti bibir kita pasnya bukan hanya buka Quran saja. Bukan. Ngomong pun yang enak sama tetangga. Ngomong yang enak sama suami. Jaga. Kalau lakinya bilang, mama, ayah kayaknya minggu ini mau 2 hari gak bisa nyari duit. Secara tidak langsung ayah gak bakal ngasih duit sama mama. Istri yang sudah rajab jawabnya apa? Ayah gak bisa bilang seperti itu. Kita rumah tangga udah 25 tahun loh. Jangankan ayah gak ngasih 2 hari. Ayah gak ngasih duit 2 bulan juga. Aku ikhlas. Ada orang dongkal begitu sama laki. Berak sekebon gak bakal ketemu. Ini mah baru laki ngomong pre juga. Gue mau pre 2 hari. Ayo gue cekek nih pre-pre. Belum rajaban. Naudzubillahimin. Orang yang sudah rajaban itu berbahasa yang enak. Apa jawabnya? Bang, abang jangan risau. 2 hari akan saya jaga istirahat abang. Emang abang kenapa? Aku cuman pengen tahu capek aku nyari duit apa capek kamu di rumah. Kata istrinya, bang aku juga di rumah capek. Oh berarti kita sama-sama capek. Padahal suaminya cuman pengen ngetes doang. Berapa manfaat pengajian yang sudah ibu kerjakan dari Senin sampai Minggu dipakai dan tidak ibadahnya. Suami cuman pengen tahu. Gua beli baju, beli seragam. Gua pengen buktikan sejauh mana keimanan dia. Habis subuh bener. Apa yang terjadi? Ternyata suaminya sadar. Ternyata bener capean dia. Gua mah jam 8 baru berangkat ke pabrik. Tapi bini jam 5 udah mulai megang pekerjaan. Apa pekerjaan pertama bini? Masak air. Sampai ngegolak gurup. Untuk apa itu air? Buat nyeduh lakinya. Buat nyeduh kopi. Betul tidak? Sampai suaminya di luar habis sholat subuh duduk. Segini gua nggak ngasih duit. Tapi aroma kopi kapal api sudah tercium. Sampai suara gelas kedengeran kontreng. Luar biasa. Istrinya soleha banget. Masa iya laki gua ngopi cuman 1 gak ada temennya. Walaupun aku gak dikasih duit. Aku akan berusaha untuk memberikan sarapan pagi untuk suamiku tercinta. Oh semalam habis rajaban. Ada berkat sisa dimakan bocah. Segede kepel nasinya. Gua goreng buat suami tercinta. Masa digoreng. Nasi digoreng buat suami. Istri gak bakal makan sebelum suami makan. Itu istri yang soleha. Dia masak si nasi sampai nasi goreng itu percis. Menggorengnya kayak tukang nasi goreng di perapatan Kedaung. Sampai kedengeran satu RT. Lakinya denger. Buset berisik amat nih kekenceng. Jangan curiga dulu. Kalau istri ngegoreng nasi berisik, itu menandakan istri itu kurang duit. Betul kan? Betul. Ini kalau cukup duit, masak tuh gak bakal berisik, bersenandung, berirama. Sambil ngegoreng nasi juga kalau duit cukup mah. Sungguh takkan ku biarkan orang lain menjamahmu. Kan ku pertaruhkan jiwa ragaku. Enak gak? 3 bulan itu gua belajarnya. Coba kalau kurang duit. Sungguh takkan ku biarkan nasi goreng menyentuh tenggorokanmu. Kan ku cekek hidupmu. Gak pakai lama diracunin babi mati. Laki gak pakai lama. Betul tidak? Beda. Tapi ini istrinya soleha. Dia gak dikasih duit. Dia usahakan nasi goreng. Cuman segenggam loh. Disediakan abang ini kopinya. Ini nasi gorengnya. Istrinya gak mau ngejajal. Gak mau makan sebelum suaminya makan. Cuman suaminya yang kagak punya pikiran. Nasi goreng dihabisin. Wush. Kata bininya waduh sasalan setan. Kopi diembat. Wih. Waduh. Minum kopinya sampai berirama. Wayo. Apa kata bininya? Boleh ngutang, jangan wajo-wajohan. Berirama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saking solehanya. Ternyata bukan pas saya baca Qurannya saja. Ibrohnya buat siapa? Ternyata suaminya semalam hadis rajaban. Paginya dia ikut bersenandung seperti Ustadz Ardi. Luar biasa. Ustadz Ardi tuh baca Quran kulhu bisa 1 juta po. 1 juta. RT ngebeten-beten siapa yang bayar po? Maaf siapa RT-nya di sini? Hah?
RT Adul, RT Emad. Gak jelas amat, ini Adul, ini Kabur, ini Emad. Ini siapa RT-nya? Emad. Kabur. Di ngacak hidupnya gua mah. Nama aja Kabur. Itu nama ngetop apa nama bener? Idi. Ganti besok mah, ganti. Jangan Kabur, ini kejem. RT Kabur. Masya Allah. Ada RT-nya. Sabar teh, sabar. RT Kabur guys. Sabar. Maaf loh. RT itu pejabat kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Betul tidak? Berarti tanggung jawabnya juga besar RT. Jangan kabur engkau. Maaf loh. RT itu pejabat paling rendah itu RT. Bener Pak? Pejabat paling capek kerjanya RT. Bener disalahin RT. Salah apa lagi? RT. Makanya menurut hemat saya mendingan berhenti jadi RT. Kalau kumpul seperti ini kata RT Kabur, seneng gue lihat anak muda seperti ini. RT Kabur nimbrung, berarti RT Kabur masuk kategori wasikol lajina taqarrabahum. Mudah-mudahan kuburannya lega. Amin ya rob. Tiap tahun diadain, hidup kita sehari-hari nggak mencerminkan rajaban, berarti nggak diamalin. Kan hidup ini harus takriru bilisan, ucapan kita malam ini rajaban, wa tasdikun bil qalbi, hati kita meyakini, wa amalu bil arkan, buktikan dong dengan amal perbuatan, bibir, ucapan, dengan seluruh gerak hidup kita harus sama. Insya awas nih besok ada lenong, bilangin gua ikut nonton sekalian. Ini mah hajatan pengen di alam, udah tahu rumah doyong mau rubuh, hajatan nanggap lenong suwe. Habis hajat ketiban rumah, dibawa ke rumah sakit, diimpus 3 botol, hidup kagak mati. Laki nyari duit utang pinjam buat bayar rumah sakit, gak ada yang ngutangin, jengkel nyebrang di jalan ketabrak mobil, mati semua. Anak kita siapa ngemodalin di pesantren di sekolah, betul tidak? Udah jangan pengen di alam hidup mah. Kalau ditanya lu hajatan ada apa lah, gua mah kiai mah murah meriah, udah begitu. Ada kiai mah gak ada yang joget, pagar gak ada yang rubuh, tuh tolol aja ada kiai joget mah. Betul kagak Pok? Coba ada lenong, pagar tetangga pada rubuh, pohon pada keinjak-injak, bener kagak? Ada kiai mah tenang, luar biasa, sederhana, aman, wah gak ada yang mojok, pan ya berkah. Ada ini yang mojok ada. Itu biarin nenek-nenek ini tuh mau mojok juga. Mudah-mudahan malam ini kita kumpul termasuk orang yang sudah mengamalkan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad. Jaga tuh bibir. Tuh kalau bisa menjaga bibir, lihat tuh dengan ibro. Sehingga kata Rasul, setiap orang yang berilmu pandai menjaga bibir, maka dia Allah akan angkat derajat. Maka Allah akan memberikan ilmu yang manfaat. Maka Allah akan memberikan yasma, penolong buat ibu bapaknya. Tengok Ustadz Ardi, sederhana dia bisa angkat derajat ibu bapaknya. Sederhana dia bisa memberikan manfaat ilmunya kepada orang lain. Sederhana dia bisa menjadi yasma, penolong buat keluarganya. Bahkan di pengadilan Allah dia jadi penolong ibunya nanti dan bapaknya. Alhamdulillah. Tuh sadar dibaca bismillah aja cepet loh, bismillah cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Cepet. Ustaz Ardi dari bismillah ke kulhu diseling sama kalimat tauhidillah, itu gocap bayarannya. Sering kita dengar kan dari bismillah tuh ke ayat Allahu Akbar, itu gocap. Allahu Akbar cepet 2 kali, dibikin ganjil 3 kali. Allahu Akbar pego 2,5 bismillah sama Allahu Akbar. Jajal RT Kabur ngebeten-beten besok. Apa kata bininya? Op. Kata RT Kabur, kenapa lu takut nonton bool dewek? Padahal RT Kabur sedang ibro. Gue semalam ngedenger Ustadz Ardi terpancing, rasanya udah gue bodoh, lu bodoh, anak harus jadi bunga surga, besok masukin pesantren, berarti pelajaran. Alhamdulillah. Tuh Ustadz Ardi tuh baca kulhu, bismillah sama kulhu udah 2,5, belum dibaca ayatnya sama dia. Kul huwallahu ahad. Gope sebab mik jalan dari bibir ke depan. Allahu samad 700.
Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Itu 800. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1 juta. Kalau 2 balik 2 juta. Betul tidak? Tidak mudah. Itu semua adalah jerih payah perjuangan beliau. Jangan dilihat sekarang. Mungkin beliau betapa sedih, betapa capek, betapa lelah, betapa begitu dia harus berjuang berusaha untuk mengangkat diri dan derajat serta keluarganya. Jangan dilihat sekarang, lihat dulunya. Tapi kalau lihat sekarang, enak orang yang berilmu. Jadi ibroh buat anak kita semua nanti, insya Allah. Jaga bibirnya ya. Walau laki-laki bagaimanapun hargai sama kita. Kalau kita sudah mi'raj, insya Allah. Yang ketiga, disingkat saja udah jam 12. Qalbun taqiyun. Apa? Jaga hati. Orang yang sudah sholat itu tidak pernah curiga sama orang lain. Harus berbaik sangka. Qalbun taqiyun. Jangan curiga. Biasa suami pulang jam 4, pulang jam 8. Jangan curiga. Berbaik sangka. Ini mah suami pulang jam 4. Ngedadak pulang jam 8. Dijawab salam. Cuman melotot-melotot ngejawab salam. Sakinya datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kali? Idi, kata lakinya. Atuh gua biasa usaha. Ini telat biasa jam 4 jam 8 ke rumah janda kali. Idi, kata lakinya main janda ya. Motor gua bocor. Gua nyari tukang tambal sampai 10 tukang tambal kagak ketemu, pada tutup semua. Akhirnya gua nuntun sampai habis 20 kilo baru ketemu tukang tambal. Jam 8 baru selesai. Alah, dek malesan biar lama ngobrol sama janda. Idi. Lakinya yang tadinya sabar emosi terus lu ngomong, gua robekin lu bibir lu. Kirain diomong robek takut malah ngebalikin. Hayo robekin biar dua-duanya robek. Idih sembarangan ayang ngomong. Terus nggak kelar-kelar. Makanya orang yang sudah mi'raj itu berbaik sangka, jangan curiga. Doain suami yang benar. Alhamdulillah. Habib udah lewat nandain berarti gua suruh berhenti sama dia. Ya, terusin, Bo. Tuh jangan curiga. Jangan curiga, berbaik sangka. Berbaik sangka saja. Ini kadangkala kita serba salah. Suami itu sebagai sultan peras keringat banting tulang capek. Ibu juga di rumah capek. Sama-sama capek. Kalau itu terjalin dengan nilai ibadah, maka capek itu akan dibalas, diberikan keturunan yang lebih baik. Wahlubhu fi akibihi fil ghabirin insya. Itu makanya anak-anaknya tuh yang lelaki pada suruh mondok pesantren. Yang perempuan tuh jangan main HP melulu, terjadi perselingkuhan cinta dan perpecahan hati. Betul tidak? Banyak terjadi kebohongan itu handphone. Betul tidak? Jaga, apalagi yang anak perempuannya cantik, yang perawan cantik terus banyak nangis. Punya anak perempuan cantik mah Bu, ngeri perempuan cantik mah. Yang jadi jablay, jadi janda bekas dimakan lalai kan yang cantik. Yang jadi cabo cangcutnya bolong ada yang ngerorek, yang cantik. Yang jadi Salome satu lubang rame-rame digondol, yang cantik. Yang jadi dongdot digendong sambil dipendot, yang cantik. Yang jadi perek perempuan eksperimen sebelum nikah udah hamil duluan, yang cantik. Yang cantik mah diperkosa, dibunuh, dimutilasi, dibuang ke laut, ke Cisadane. Yang cakep rata-rata yang dimutilasi, diperkosa. Yang jelek mah aman. Makanya punya anak perempuan mah jangan cantik-cantik, mendingan jelek, aman. Kulitnya hitam kayak salon Merdeka. Pulang jam 1 gak ada yang ngebonceng, aman. Bebas. Maaf bukan ngeledek. Allah gak lihat cantiknya, Allah gak lihat hitamnya, Allah gak lihat gantengnya, Allah gak lihat gagahnya. Yang Allah lihat walaki yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Walaupun anak kita tidak cantik, ilmunya bertambah, hafal Quran 30 juz akan mahal harganya. Bahkan ori. Yang cantik kan yang apel, minggu ini cowok ganti, minggu ini cowok ganti, minggu ini cowok ganti. Dol. Lu tahu dol gak sih? Oblak, Rodia oblak. Naudzubillahimin. Coba yang jelek mah aman. Begitu malam pertama, waduh, dia mah kencingnya juga berbunyi ting 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 ting. Alhamdulillah. Coba kalau yang dol malam pertama lelaki suwe buset kayak keran masjid bocor. Naudzubillahimin. Jaga Bu tuh anak tuh, yang perawan perempuan jaga, yang perawan jaga. Hati-hati ini akhir zaman, ngeri banget, betul tidak? Ngeri banget, jagain. Boleh lu hadir lo kono kondangan jam 9 udah balik. Di atas jam 9 ngeri, ulernya tajam-tajam.
Wah, jam 9 balik lo. Walau tuh kagak bermata tuh ular tajamnya sa. Segitu matanya satu apalagi 2 kali tuh ular. Jaga di rumah. Betul tidak? Jangan diumbar, jangan dilepas. Ini zaman medsos, ngeri zaman medsos ya. Ngeri. Saya juga punya anak perawan, anak bujangan sama. Alhamdulillah anak saya 5 gini-gini juga bu. Alhamdulillah anak mah nggak ada yang di rumah, mondok semua. Mondok gak ada yang deket bu. Saya sengaja anak mondoknya biar nggak tahu balik ke Jawa. Hilang lo sebodoh amat. Bikin lagi gua. Ya. Betul. Waduh, dilepas sembarangan. Naudzubillahimin. Kalbun takiyun, dengan berbaik sangka kepada suami, rizki dikasih yang halal berkah, nanti akan jadi yadun sahiyun, jadi tangan yang ringan, jadi tangan yang penolong, jadi tangan yang sosial. Di masyarakat ada yang susah, tangannya datang ngebantuin, gotong royong, ngegali keluas, ngegali kuburan, ibunya bawain beras, ngasih duit, sambil ngomong, yang sabar ya ditinggal suami, yang sabar, yang sabar. Nasehatin, betul tidak? Segitu kesusahan, ada tetangga yang kesenangan. Mana yang kesenangan? Sedang pesta, nyunatin, ngawinin, sedang berbahagia. Bantu tangan kita. Ayo olahin ikan, bebantu, nyiapin sayuran, motongin. Wah pokoknya ngolahin, nyambel pulangnya bawa sayur, bawa ikan, bembol ke rumah. Waduh katanya hajat habis sama dia, ini mau buat besan gua. Ya dun sahiyun tangannya insya. Maksudnya kita ngebantu, kalau begitu-begitu mah tetangga juga nggak pernah pelit. Ibu bawa buat yang di rumah, saya terima kasih udah dibantuin ngolahin ikan, udah dibantuin masak-masak, ridho bawain itu makanan buat yang di rumah. Namanya itu tangan-tangan menuju surganya Allah Subhanahu. Dari keempat inilah, dari muka sorga, dari bibir sorga, dari hati sorga, dari tangan sorga, kesifatan sorga, maka melahirkan 3 hal yang harus kita perbaiki. Apa? Yang pertama, banyak-banyak cuci muka dengan air mata penyesalan dosa. Ntar nih pulang dari sini nangis ya, ngegerung-gerung. Waduh, waduh. Kata lakinya habis rajaban jadi begini ini. Ternyata dia mikirin dosa. Pagi dia ketemu sama Ustadz Usman. Usman, kata Ustadz Usman, ada apa ma nenek? Gua minta maaf Usman, minta maaf. Ternyata umur gua udah 60 lebih Usman, 60. Kayaknya gua lihat begini mah gak kuat Usman, gak kuat. Kata Ustadz Usman, mau mati kali ini. Begitu ditanya, ini mama gak kuat kenapa mak? Emang gak kuat kenapa? Gak kuat mikirin dosa Usman, banyak banget gak kehitung. Dosa gua gak kehitung Usman, gak kehitung. Kata Ustadz Usman, mak hitung yang gede aja, yang gede. Yang kecil mah ribet ngitungnya, lupa kali mak juga. Yang gede mah inget kali. Gimana Usman? Atau ntar malam mah nangis, cuci muka sampai air mata penyesalan. Waduh malam nangis lagi. Ketemu dia, pagi-pagi datang, Usman, semalam gua baru inget dosa gua yang gede Usman. Kata Ustadz Usman, apa ma? Lu jangan bilang sama orang lain ini aib Usman. Lu jangan bilang sama tetangga ini aib gua waktu muda, jangan diceritain, gua malu Usman, malu. Tapi karena ini dosa harus gua akui biar gua dapat ampunan Allah. Kata lu kan matahari masih di timur, terbenam di barat, Allah akan ampuni. Itu gua inget Usman, inget gua. Kata Ustadz Usman, emang dosanya apa mah? Lu jangan ngomong-ngomong ya. Enggak. Lu jangan berbilang sama yang lain. Enggak. Emang dosa apa? Man ternyata gua bekas jablay. Itu dosa mah kudu di aku po. Jangan diumpetin. Karena Ustadz mah bijaksana. Tenang mak, jablay mah encer. Encer dosa jablay mama mau ngomong-ngomong mak ngejablaynya lama enggak lama sih Usman, enggak ngejablaynya mah cuma 30 tahun. Masya Allah, itu mah perabot kendor. Mama kondisi gimana mah? Kondisi perabot mah kondisi atau perabot mah aman Usman, enggak kemana-mana. Atau asal gua nggak jalan juga dia di situ aja, enggak kemana-mana. Enggak, maksudnya kerusakannya. Enggak ada yang rusak Usman, cuman susu gua, tete gua doang robek Usman. Masya Allah. Atuh enggak ada kerusakan si tete robek. Kata Ustadz Usman, itu gimana judulnya tete bisa robek begitu? Begini, dulu gua ada yang nyawer, terus ngasih duit ke kutang gua.
Ujungnya nyangkut Usman. Begitu ditarik kena tete gua. Ustadz Usman mah bijaksana. Encer. Encer dosa susu mah encer. Itu gua diampura enggak susu gua. Jangankan dosa segede tete emak. Lebih gede dari itu segede gunung. Allah akan ampuni dosa tete emak. Itu dasar nenek-neneknya cepetang aja. Usman, emang ada tete segede gunung? Kata Ustaz Usman, mah atuh tete segede gunung malah laki sedongkal mati semua. Makanya jangan sembarangan. Tete itu wajib buat suami sama anak, jangan diumbar kemana-mana. Yang udah rajaban mah wajib buat suami, haram buat orang lain, jangan dibalik. Ini kadang-kadang ngebalik nih, gini kondangan kayak artis, gini kayak Syahrini, beli BH yang anti moncor sampai ngebetetet, beli baju yang suspek sampai susah napas, lipan setip 9 lapis, Wardah, Rexona, waduh sampo hand and shoulder. Wih, pokoknya mah yang wangi-wangi dipakai buat kondangan dilihat laki lain. Dia tidur sama laki yang wajib, masya Allah, percis kayak mak lampir lepas. Bibir pecah-pecah. Kata lakinya, nggak jadi nyium gua takut nyocok di bibir lu. Wah, rambut tetombe pengebul. Bulu ketek mana panjang mana bule. Tidur celanga. Lampu kamar dimatiin. Laki masuk ke kamar sampai istighfar, astagfirullahaladzim. Apa kata lakinya? Buset, salah beli kali gua ini. Lakinya sampai ngelamun di luar. Apa kata lakinya? Ya Allah, masih adakah cinta yang tersisa ini di dirinya? Atau pugu aja bini-bini lu. Karena cinta sudah mendalam, tetap lakinya masuk ke kamar pengen lihat istrinya yang sesungguhnya. Dihidupin si lampu jeklek. Lebih kaget lakinya. Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Lihat BH peniti sampai 15 biji. Astagfirullah. Kenapa kayak material kawat melulu? Kondangan kayak Syahrini tidur sama laki kayak mak lampir lepas. Waduh, lakinya sampai di luar ngelamun deh mikirin. Kata lakinya, waduh salah beli ini gua rasanya. Tapi sekarang mah karena udah rajin sholat rajin ngaji beda. Kalau jalan ondangan jangan berdandan kok. Jangan berdandan, kondangan mah biasa aja, udah tampil natural saja. Pakai kerudung, jangan berdandan, biarin bibir hitam los, biarin. Buat suami baru yang terbaik, kecuali suaminya ngomong, "Atuh lu dandan itu apa, jangan kayak malampir lepas ya lu. Atau pakai lipen setip apa, atau yang penting jangan berlebihan." Berarti kalau laki nyuruh ngizinin itu dapat ridha Allah. Tapi kalau laki nggak ngizinin nggak ada ridha Allah, haram bu. Dengerin nih, dengerin mau pakai kagak. Terus sama laki minta maaf tuh, laki capek minta maaf ya, minta maaf sama laki. Tobat, ciri-ciri tobat tuh ibu minta maaf sama laki. Udah kita mah buat suami aja, buat suami, laki buat bini, dakwah gampang. Ke yang lain mah buat keluarga-keluarga dakwah ya. Sama laki tuh minta maaf mau tidur, suka minta maaf mau tidur. Idih. Terus minta maaf sama laki berapa hari sekali? Astagfirullah. Setahun sekali. Berarti 11 bulan hilang ingatan. Pantesan gerogol nggak penuh kosong melulu, penuh melulu. Coba dirubah, minta maaf sama suami, beres minta maaf, ngomong, "Bang, aku minta maaf dari pagi sampai malam bibir aku tidak terjaga. Maafin aku bang ya, ridoin aku bang ya." Apa kata lakinya? Berarti ngajinya dipakai, sholatnya dipakai. Alhamdulillah. Absus salam bainakum, bukan hanya dalam sholat saja. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Di dalam kehidupan sehari-hari pun harus dipakai. Berangkat, pergi harus dipakai. Minta maaf, maka Allah akan ampuni salah dosanya hari itu juga. Alhamdulillah. Tuh, mulai besok cuci ya mukanya air mata penyesalan dengan dosa yang besar. Ingat-ingat, kumbah muka kita biar bersih dengan wudhu. Nanti akan jadi saksi bahwa dosanya innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir, akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang kedua, basahin bibir kita dengan capek baca Quran, capek baca makrifat, capek baca sholawat, baru tidur. Nah mulai besok nih sebelum tidur baca Quran ya. Apa yang ibu bisa? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Yang gampang, yang ibu hafal. Kulhu, baca kulhu. Terserah sekuatnya. Yang bagus mah sebelum tidur 100.000 kulhu. Yang bagus mah 100.000 tuh yang nenek-nenek tuh.
biar cepet pulang, maksudnya 100.000 mah langsung atako kubro dapatnya. Ijroil begitu nengok, buset nenek-nenek mulutnya pengen gumpal sama golhu. Dicabut nyawanya kagak dipaksa, penuh dengan keikhlasan. Kata Ijroil, ini mah gua nggak tega, harus perlahan-perlahan. Itulah yang menandakan meninggal husnul khotimah. Amin. Bibirnya harus capek baca marifat, awalu wajibin alal insan marifatullah la ilaha illallah lakinu mautakum la ilaha il. Jangan tinggal tuh 100 kali. Ayuhan nas tubu ilallah fa ini atubu fil yaumi mi'atam marrah. 100 kali ya, 100 kali, 100 kali, 100 kali. Sholawat 100 kali. Udah selesai itu baru kita tidur pulas nyenyak. Insya Allah dosa yang kita perbuat dengan taubatan yang sesungguhnya Allah akan ampuni selama napas belum sampai ke tenggorokan. Alhamdulillah. Nah mudah-mudahan besok nih Ustadz Mahfud, Ustadz Usman di masjid kita belum selesai. Habis maghrib sampai isya jangan balik, bertahan dulu kita makrifat illallah la illallah la la illallah. RT kabur sekarang ikut illallah la la illallah la la illallah. Waduh kesininya RT kabur kayak ahli toriko jikirnya. Wow pokoknya mah gelas ketendang, piring ke babuk. Jadi begini nggak bisa rajaman ini. Masya Allah. Sekarang RT kabur gak boleh ngeliat kuburan. Asal ada kuburan lagi naik motor ke turun gejelig. Illallah. Ih, luar biasa. Asal ada tanah ngunggul langsung illallah. Kata lurah, teh ini mah galian listrik. Illallah. Berarti habis rajamnya ada peningkatan. Alhamdulillah. Kesininya RT kabur, RW mandor, jikirnya udah tingkatan tinggi. Nyaris tak terdengar, lembut suaranya. Yang kelihatan dadanya doang turun naik. Masya Allah. Besok tinggal ditutup dengan man ahabba say'an aksara min zikrihi. Perbanyak baca solawat kepada Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi sallallahu sallallahu ala sallallahu. Allahumma sholli ala Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sahabina rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa ala ali Muhammadi wa ala ali baiti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholata ridha warda nasabi ridha. Allahumma la ilaha illallah lalimul karim subhanallah rabbil arsyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Saluka mujibati rahmatika wa daima maghfiratika wa ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ismin. La tadali tambani la ghafarta wal hamani la farazta wal hajat. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan kuat iman Islam ibadah kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang berkah ibadah kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan dikasih rizki yang banyak halal berkah untuk bekal ibadah kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan diberikan keturunan anak yang soleh dan soleha menjadi bunga surga ya Allah. Mudah-mudahan diberikan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya laka ridho ila qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi khalqi Muhammadi wa alihi washabihi wasallim bi fadlika wa judika wa karamika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.